terbaik berada di rumahnya adalah saat suaminya keluar. Nah ini berarti suami yang keluar. Ada kerinduan dari pasangan hidup kita, dari istri kita, dari anak-anak kita, merindukan kembali lagi ke rumah. Karena ada model keluarga, mohon maaf, ini semoga tidak terjadi dalam keluarga kita. Saat seorang ayah berangkat dari rumah, maka pasangannya dan anak-anaknya merasa aman dari dari kezalimannya. Ini mohon maaf. Nah ini jangan sampai terjadi. Padahal kepergian kita diharapkan kepulangan kita. Kenapa? Rindu dengan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pengayoman yang kita berikan kepada keluarga. Nah ini bagaimana kita memanage keluarga kita menjadi keluarga yang mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Judul nasihat kita pada kesempatan berbahagia ini adalah 6 majelis yang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah di antara target dalam perjalanan kehidupan kita yang sangat singkat ini, perjalanan kehidupan yang sebentar ini adalah bagaimana agar kita menjadi hamba yang mulia. Mulia dalam pandangan Allah dan mulia dalam pandangan manusia. Maka oleh karena itu, di antara hal yang akan membuat manusia itu menjadi mulia dan dimuliakan oleh Allah serta alam di sekitarnya, maka yang menentukannya adalah bagaimana keberadaan hamba tersebut, di mana dia bergerak, bagaimana dia bergerak, dengan siapa, dan di tempat mana dia berada. Maka dalam hadis yang barusan kita bacakan tadi, di sana Rasulullah menyebutkan paling kurang dalam hadis ini ada 6. Ada 6 tempat, ada 6 majelis, di mana ketika hamba Allah berada di 6 majelis tersebut, maka Rasulullah mengatakan orang tersebut dijamin oleh Allah selama dia berada di salah satunya. Nah inilah yang akan kita sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Yang pertama kata Rasul, keberadaan orang yang mendapatkan jaminan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala adalah fi sabilillah, yaitu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah tempat yang sangat umum, sebuah keadaan yang sangat umum. Artinya apa? Ketika keberadaan seseorang di mana keberadaannya itu mendatangkan cinta Allah dan Rasul, itu adalah fi sabilillah. Jadi sangat luas. Contoh sederhana dalam perjalanan hidup kita. Bagi kita orang tua, para pekerja yang sehari-hari bertugas, kita bekerja untuk menghidupi keluarga kita, itu fi sabilillah. Kita berangkat dari rumah kita dengan membaca doa dan berharap agar mendapatkan kebaikan. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, tidaklah orang yang keluar dari rumahnya dengan niat kebaikan, maka ada malaikat yang sudah menunggu di depan rumahnya dan mengawal orang tersebut sampai dia kembali lagi. Masya Allah. Tetapi sebaliknya, ketika seseorang sebelum berangkat dari rumahnya dengan niat yang jahat, berbuat tidak baik, ingin melakukan kezaliman, maka ada syaitan. Syaitan yang sudah menunggu di depan rumahnya, mendampingi orang tersebut sampai ke tempat dia bertugas, sampai dia kembali lagi bersama siapa? Bersama syaitan. Na'udzubillah. Yang kita inginkan adalah sebelum kita berangkat dari rumah kita dengan niat yang mulia, maka ada malaikat yang mendampingi kita sampai ke tempat kita bekerja, sampai kita kembali lagi. Masya Allah, di saat jam 7, jam 8, kita lihat para orang tua mengantarkan anaknya ke sekolah fi sabilillah.
mengantarkan anaknya ke tempat pengajian, dan bahkan mereka mendatangi tempat-tempat yang mulia fi sabilillah. Seorang ibu yang berada di rumahnya menjaga harta suaminya, menjaga anak-anaknya, merawat anak-anaknya, membimbingnya, hatta dia memasak sekalipun, kemudian menghidangkan makanan dan minuman tersebut kepada keluarganya fi sabilillah. Bahkan ada di antara ibu-ibu menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, sungguh para laki-laki mendapatkan pahala syahid. Ya Rasulullah, bagaimana dengan kami kaum ibu-ibu? Apa kata Rasulullah? Kau pulang ke rumahmu, kau jaga rumahmu, kau rawat keluargamu, berbuat yang terbaik di rumahmu, itu dapat pahala syahid. Maka kita tidak setuju ketika ada orang bertanya, apa pekerjaan ibu? Saya tidak ada pekerjaan, saya adalah ibu rumah tangga. Kita tidak setuju dengan jawaban itu. Justru seorang ibu yang bekerja di rumah dengan berbagai macam kebaikan yang dilakukan, itu sungguh sangat mulia, sehingga Rasulullah mengatakan itu dapat pahala syahid. Masya Allah. Jamaah rahimakumullah, berangkat ke tempat kerja kita sampai kita pulang, saat kita berada di jalan, kemudian menghormati pengguna jalan, itu fi sabilillah. Tidak membuang kotoran, tidak membuang sampah sembarangan, itu fi sabilillah. Artinya apa? Dimanapun kita berada, kapanpun, keadaan macam apapun, tanyakan pada diri kita, apakah keberadaan saya ini mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala? Apakah yang akan saya lakukan ini mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau iya, berarti fi sabilillah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kata Rasul, tempat yang mendapatkan jaminan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah au masjidi jamaah. Masya Allah. Mereka yang berada di masjid dan berjamaah. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda yang artinya, apabila kamu melihat seseorang biasa ke masjid, maka saksikanlah bahwa dia adalah benar-benar beriman. Hadis riwayat Tirmidzi. Masya Allah. Pernahkah kita mengetahui bahwa setiap langkah yang kita ayunkan ke masjid, maka langkah yang pertama dihitung kebaikan, dan langkah yang kedua diampuni dosa kita. Kata Rasulullah, dhihaban wa raji'an, baik saat dia pergi maupun saat pulang. Belum lagi mereka yang melangkahkan kakinya ke masjid dalam keadaan gelap. Berarti ini sholat maghrib, sholat isya, juga sholat subuh dalam keadaan gelap. Maka Rasulullah mengatakan di akhirat nanti mereka ini akan mendapatkan cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pada saat itu tidak ada cahaya kecuali cahaya dari Allah. Tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah. Mereka yang bergelap-gelap menuju ke masjid, di sana dapat kemuliaan. Bahkan apa yang kita lakukan hari ini antara maghrib dengan isya, kita duduk mendengarkan nasihat dan disampaikan. Duduknya kita itu dihitung pahala salat. Belum lagi mereka yang salat isya berjamaah, dihitung seolah-olah mereka salat semalam suntuk. Kita pergi menghadiri majelis ta'lim, duduk di masjid iktikaf, itu adalah orang yang dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi pengurus masjid, atau menjadi imam, menjadi muazzin, hatta kita membersihkan masjid. Ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya Ibnu Mahjan. Salah satu pekerjaan terbaik beliau adalah membersihkan masjid. Suatu hari dia menangis. Kenapa? Ketika dia sampai di masjid, ternyata masjidnya sudah bersih. Sementara dia punya keinginan untuk membersihkan masjid. Karena dia tahu bagaimana Rasulullah memberikan kabar gembira. Mereka yang keberadaannya membersihkan masjid mendapatkan pahala syurga.
Inilah yang membuat dia menangis. Jamaah rahimakumullah. Tidak ada kedamaian seorang hamba Allah ketika berada di masjid, melainkan ketika berada di masjid. Ada ketenangan. Di sinilah kita merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam perjalanan hidup kita, begitu kita datang ke masjid, ada ketenangan, ada kedamaian. Kenapa? Karena Rasulullah sudah mengatakan, orang yang berada di masjid adalah tempat yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika musibah terjadi, orang yang di laut pergi ke gunung, gunung meletus. Pergi ke laut tidak mungkin lagi. Satu-satunya tempat yang aman di mana? Di masjid. Bahkan saat musibah kemarin terjadi menimpa Aceh, ternyata Allah perlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ada masjid yang masih dalam keadaan kokoh. Masya Allah. Maka oleh karena itu jamaah rahimakumullah, bagaimana ketika Rasulullah memberikan kabar gembira, di antara tempat yang mendapatkan jaminan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah di masjid. Maka Allah juga menyebutkan innama ya'muru masajidallah man amana billah. Sesuai dengan hadis yang kita bacakan tadi. Orang yang ke masjid, menjadi pengurus masjid, membantu kegiatan masjid, mendakwahkan kegiatan di masjid, mengisi acara kegiatan di masjid, apapun kegiatan kita di masjid, itu adalah tempat yang mulia. Orang-orang yang sudah merasakan kedamaian, kenikmatan ketika di masjid, maka kapanpun dan dimanapun dia berada, pasti yang dia cari adalah masjid. Masya Allah. Masjid kita sangat indah, di Aceh khususnya. Sangat indah, sangat nyaman, sangat damai. Maka segeralah kita ke masjid. Karena suatu saat kelak, ketika kita tidak lagi bisa sholat, ketika kita tidak lagi bisa berkata-kata, maka kita akan dihantarkan di masjid. Tapi bukan sholat, disolatkan. Maka sebelum masa itu tiba, jadikan masjid tempat kita mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Tempat yang dijamin oleh Allah adalah di masjid. Yang ketiga kata Rasul, orang-orang yang berada aw 'inda maridin, orang-orang yang berada di sisi orang yang sakit. Mari kita lihat sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim yang mengunjungi saudaranya, sesama muslim, dia senantiasa berada dalam khurfatul jannah. Sampai pulang dari kunjungannya, bertanya seorang sahabat, apa maksud khurfatul jannah itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, taman surga yang buah-buahnya masak dan ranum. Masya Allah. Hadir kita ke tempat saudara kita, menjenguk dia. Bahkan dalam sebuah hadis sahih disebutkan, tidaklah keberadaan kita saat kita berada di hadapan saudara kita memasukkan kegembiraan ke dalam hatinya. Nah, ini sebuah sifat mulia. Kita berjumpa dengan saudara kita, memasukkan kebahagiaan. Kalau dia sehat, kita doakan dia. Kalau dia sakit, kita doakan semoga cepat sembuh. Maka nanti ada adab ketika orang ke tempat orang sakit. Maka di rumah sakit itu kan dibuat peraturan. Ya, berapa jumlah batas saat kita mengunjungi orang sakit. Tujuannya apa? Agar orang sakitnya nyaman. Nah, apa yang akan kita lakukan saat kita berkunjung pada orang sakit? Kalau dibolehkan, bacalah hadis-hadis tentang kesembuhan. Misalnya, Allahumma rabban nas, adhibil ba'sa, ishfi wa anta syafi. Atau bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Berikan semangat kepadanya. Nah, ini penting. Jangan sampai kita berkunjung dengan waktu yang tidak tepat dan menceritakan serta berbicara sesuatu yang tidak layak. Nah, ini diperhatikan adab ketika ke tempat orang sakit. Kenapa? Karena sesungguhnya di sisi orang sakit, merawatnya, menjenguknya, memberikan sugesti kesembuhan kepadanya, meminumkan obat kepadanya, menjaganya,
Itu semua adalah tempat yang dijamin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada keluhan. Tidak ada keluhan. Saudaranya sakit, tetangganya sakit, sahabatnya sakit, keluarganya sakit. Berapa jumlah dia sakit, maka tidak ada keluhan bagi kita. Kenapa? Kita menjaga dan merawatnya. Apalagi dokter yang memberikan obat kepadanya, atau para perawat yang menjaga orang sakit. Itu adalah semua tempat yang dilakukan, itu adalah tempat yang dijamin oleh Allah dan Rasulnya. Maka jamaah rahimakumullah, dalam hadis yang lain Rasulullah juga menyebutkan, tidaklah seorang sahabat yang mendoakan sahabatnya di kejauhan. Kita mungkin pernah punya sahabat dekat, dalam keadaan tertentu atau dia bekerja atau bertugas, maka dia dalam keadaan jauh, melewati pulau atau melewati benua, artinya dia tidak bersama kita. Tapi dalam keberadaan sahabat kita yang jauh, dari kejauhan kita mendoakannya, kita doakan kesehatan kepadanya, kita doakan kepadanya mendapatkan rezeki yang halal dan baik. Semua doa-doa kebaikan kita panjatkan kepada sahabat kita. Apa kata Rasul? Itu dapat pahala surga. Sahabat yang dekat kita berkunjung, sahabat yang sakit kita doakan kesembuhannya. Sahabat yang jauh, tidak kita melihatnya, nun jauh di sana, kita mendoakannya, itu juga dapat pahala surga. Begitu indahnya Islam. Kemudian di mana lagi tempat yang mendapatkan jaminan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah menyebutkan di tempat jenazah. Ma min mu'minin yu'azza akhahu bimusibatin illa kasahu Allah azza wa jal min hulalil karamah yaumal qiyamah. Rawahu Ibnu Majah. Tiada seorang mukmin yang mentakziahkan saudaranya yang mengalami suatu musibah, melainkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya pakaian-pakaian kemuliaan pada hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ada saudara kita musibah, kita datang. Bahkan dalam sebuah hadis sahih disebutkan, bertakziah kepada saudara kita yang musibah, maka kata Rasulullah adalah dibangunkan sebuah tempat yang mulia di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para malaikat mendoakan. Masya Allah, kita merindukan doa malaikat, mereka yang berkunjung pada saudaranya, baik dalam keadaan sehat dan sakit, atau bahkan dalam keadaan meninggal. Ada musibah saudara kita, kita berkunjung ke sana. Maka saat kita berjalan ke sana, para malaikat mendampingi kita, mendoakan kita. Saat kita di sana, maka malaikat juga memohon ampun kepada Allah dari dosa-dosa kita. Dan bahkan di akhirat Rasulullah menyebutkan diberikan sebuah taman surga. Inilah keindahan Islam. Seiring dengan perjalanan waktu kita melihat saling berkunjung dan mengunjungi mungkin akan berkurang. Dengan adanya alat-alat yang kita miliki yang bisa kita SMS, kita telepon, ya sah-sah saja, boleh-boleh saja. Tapi Rasulullah menyuruh kita berkunjung. Dengan berkunjung kita melihat bagaimana keadaan sahabat kita. Dengan berkunjung kita melihat bagaimana keadaan dirinya. Maka Rasulullah menyebutkan begitu banyak pintu surga, kata Rasul. Di antaranya apa kata Rasulullah? Membantu saudara kita yang tidak bisa mendengar, orang tuli. Membantu saudara kita yang tidak bisa melihat. Membantu saudara kita yang butuh informasi. Itu kan hal ringan. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah menyebutkan memberikan tali sepatu atau tali sandal yang putus kepada saudara kita juga pahala surga. Apa maksud dari beberapa hadis itu? Ternyata orang beriman itu tidak akan pernah terlepas daripada berbuat baik dengan sesama. Setelah dia taat kepada Rabb, maka terlihat indikasi imannya adalah berbuat baik kepada sesama. Masya Allah. Yang kelima, kata Rasul, tempat yang mendapatkan jaminan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah di rumahnya, au fi baitihi. Kita lihat sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli.
Rawahu Ibnu Asakir. Apa artinya? Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku, kata Rasulullah. Masya Allah. Di rumah kita, di tempat kita bernaung, di tempat kita berteduh, kata Rasulullah, itu adalah tempat terbaik dan mendapatkan jaminan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada pertanyaan sederhana, ngapain kita di rumah? Nah, ini juga perlu dipertanyakan. Karena tidak sedikit orang yang berada di rumahnya tidak memberikan kebaikan kepada dirinya, tidak memberikan kebaikan kepada pasangan hidupnya, tidak memberikan kebaikan kepada keluarganya. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan, jangan jadikan rumahmu sebagai kuburan, sepi, ya, tidak ada orang baca Quran. Maka Rasulullah suruh kita perbanyak baca Quran di rumah, perbanyak salat sunat di rumah. Itu kata Rasul. Kenapa? Itu akan menghidupkan suasana rumah kita. Dan bahkan sebagai orang tua punya kewajiban mendidik keluarga kita. Masya Allah. Pastikan sebuah keluarga yang mendapatkan pendidikan dalam keluarganya itu ketika dia keluar dari rumah. Nah ini coba diperhatikan ini, Masya Allah. Mudah-mudahan kita yang berhadir semua bagian daripada keluarga yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Seorang anak ketika keluar dari rumahnya berbicara dengan baiknya, berarti memastikan keluarganya baik. Seorang istri yang keluar dari rumah menutup aurat, menjaga pergaulannya, menjaga dari fitnah, berarti keluarganya baik. Dan bahkan setiap suami yang keluar dari rumahnya memberikan ketentraman kepada pasangan hidupnya. Nah ini suami yang baik. Jamaah rahimakumullah. Lihatlah sebuah hadis Rasul. Apa kata Rasul? Seorang suami yang bangun di malam hari, kemudian dia salat sunat 2 rakaat, kemudian membangunkan istrinya. Kalau tidak bangun, apa kata Rasul? Suruh percikkan air. Nah ini hati-hati. Silakan memahami hadis ini dengan baik. Ya, suruh percikkan air. Ya sekedarnya mungkin. Nah, istrinya bangun, dia salat sunat. Kemudian dia bangunkan suaminya. Kalau suaminya tidak bangun, disuruh percikkan air. Apa makna hadis ini? Supaya jangan salah dipahami. Yang pertama adalah bagaimana Rasulullah SAW menganjurkan kita ketaatan dalam keluarga adalah ketaatan kolektif. Seorang suami yang sudah taat, bagaimana berusaha istrinya taat, dan juga sebaliknya. Suami istri yang sudah taat, dia berusaha bagaimana anaknya juga taat. Jelas itu dalam perintah Allah. Qu anfusakum wa ahlikum. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Di sini waw ataf. Pemahaman waw ataf di sini adalah menjaga diri dan keluarga itu satu paket, nggak boleh dipisahkan. Sama seperti ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Menyuruh kepada yang baik itu satu paket dengan wa yanhauna 'anil munkar. Dari mencegah kejahatan. Kenapa? Menyuruh orang berbuat baik agar banyak kebaikan, mencegah orang dari kejahatan agar tidak merusak kebaikan yang ada di atas permukaan bumi ini. Jamaah rahimakumullah. Orang yang terbaik dan mendapatkan jaminan di sisi Allah adalah orang yang berada di dalam rumahnya. Mari kita perbaiki diri kita. Mari kita review kembali, apakah betul keberadaan saya di rumah saya memberikan jaminan di sisi Allah? Maka perbaiki apa yang kekurangan selama ini. Jangan malu untuk meminta maaf kepada pasangan kita kalau kita salah. Jangan berlama-lama untuk memberi maaf kepada pasangan kita kalau siapa di antara mereka yang salah. Maka saya sering mengulang-ulangnya. Mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita. Kalau ada satu keluarga itu sakit, ya, kita berjumlah 5 orang. Suami istri, ya ini 2 orang, kemudian 3 orang anak kita. Nah, siapapun yang sakit di rumah, apa sunnah Rasulullah? Yang tidak sakit tadi itu ambil wudu. Ambil wudu, tahan air wudunya buat mandikan yang sakit. Kenapa? Bisa saja penyebab sakit keluarga kita karena kena ain. Kita sampaikan sebelumnya. Ya, udah pernah kita sampaikan. Kita ulang kembali. Ya. Jadi ain itu bisa kena karena terlalu cinta atau benci.
Nah, jadi dalam keluarga kita perhatikan itu. Siapapun yang sakit, maka yang tidak sakit berwudu dan mandikan air wudu kita itu yang sudah kita tahan, kita tadah untuk yang sakit. Kenapa? Mudah-mudahan dengan air wudu kita itu memberikan kesembuhan pada keluarga kita. Karena tidak sedikit di akhir zaman muncul penyakit yang ketika kita deteksi ke dokter, maka dokter mengatakan tidak sakit. Ternyata salah satu penyebabnya adalah kena ain dalam keluarga kita, karena ada rasa marah kita yang tidak kita maafkan, ya. Ada terlalu rasa cinta kita tidak mau baca la haula wala quwata illa billah. Masya Allah la quwata illa billah. Itu bisa saja terkena penyakit kepada keluarga kita. Kembali kepada hadis Rasulullah yang kita bacakan ini. Orang yang terbaik adalah yang berada di rumahnya. Masya Allah. Orang yang terbaik berada di rumahnya adalah saat suaminya keluar. Nah, ini berarti suami yang keluar. Ada kerinduan dari pasangan hidup kita, dari istri kita, dari anak-anak kita, merindukan kembali lagi ke rumah. Karena ada model keluarga, mohon maaf, ini semoga tidak terjadi dalam keluarga kita. Saat seorang ayah berangkat dari rumah, maka pasangannya dan anak-anaknya merasa aman dari kezalimannya. Ini mohon maaf. Nah, ini jangan sampai terjadi. Padahal kepergian kita diharapkan kepulangan kita. Kenapa? Rindu dengan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pengayoman yang kita berikan kepada keluarga. Nah, ini bagaimana kita memanage keluarga kita menjadi keluarga yang mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyebutkan, di antara ciri-ciri keluarga yang dicintai oleh Allah adalah yang pertama, saling menghormati. Berarti antara pasangan, antara ayah dan maknya dengan anaknya. Nah, ini saling menghormati. Ketika orang tua menyayangi anaknya, maka yakinlah anak akan menghormati orang tuanya. Seorang suami yang sayang kepada istrinya, maka insya Allah istri akan sayang kepada suaminya. Kata Rasul, keluarga yang saling menghormati itu ciri keluarga yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keluarga yang lemah lembut dalam berbicara. Mohon maaf. Ini kadang-kadang kami para ustadz, para tengku ya, disebut ustadz, malu pun disebut ustadz, disebut tengku pun malu kita disebut tengku. Ternyata kadang-kadang kita begitu lemah lembut ketika berbicara dengan teman-teman kita. Begitu lemah lembut ketika berbicara di kedai-kedai kopi dengan sahabat kita. Tapi begitu kita pulang ke rumah kita, tidak ada lagi lemah lembut itu. Mohon maaf. Ini sebuah keluarga yang tidak ada lemah lembut, maka keluarga tersebut tidak disayang oleh Allah. Saya ingin memberikan sebuah gambaran sederhana. Seorang suami ketika berbicara dengan istrinya, yang dia bicarakan baik, pasti istrinya senang mendengar. Dan juga sebaliknya. Tetapi jangan coba-coba memulai. Seorang suami yang berbicara tidak baik kepada istrinya, bersiap-siaplah suatu saat istri akan berbicara tidak baik kepada suaminya. Mohon maaf, apalagi sampai terjadi KDRT. Nah, ini kami kalau di KUA itu ada bimbingan para catin ya. Calon pengantin itu dibina dulu supaya agar keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi ternyata setelah kita berkeluarga, kita juga membutuhkan binaan. Maka kami sering menyampaikan dari KUA sering kami sampaikan, mohon setelah Anda menikah jangan tinggalkan satu tempat, yaitu masjid. Nah, ini coba diperhatikan, ada nggak calon pengantin yang hadir ini? Kalau ada, alhamdulillah. Maaf, bukan calon pengantin, yang baru menikah. Maaf, yang baru menikah ada hadir, bagus kalau ada. Kalau calon pengantin kan tidak boleh berduaan karena belum sah. Nah, ini kenikmatan suami istri yang pasca menikah. Setelah dia sah menjadi suami istri, kemudian dia hadir dan rindu ke masjid. Salat maghrib di masjid berjamaah, mendengar nasihat sampai salat isya, kemudian dia pulang. Itulah keluarga yang damai. Jamaah rahimakumullah. Ketika kita berbuat baik pada pasangan kita, maka ketahuilah kita akan mendapatkan kebaikan dari pasangan kita. Ada sebuah cerita sederhana di mana sebuah kisah keluarga ini sangat saling menyayangi. Seiring dengan perjalanan waktu,
karena persoalan yang hadapi terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Saya ingin sampaikan satu hal. Jangan coba-coba tangan kita melayang. Melayang bermakna mendarat di salah satu tempat atau tangan atau tubuh daripada pasangan kita. Jangan coba-coba itu. Kenapa? Nanti akan terjadi pembalasan sebaliknya. Jangan coba-coba itu. Maka jamaah rahimakumullah, ketika Rasulullah menyebutkan di rumah Allah merupakan tempat terbaik, maka pastikan ucapan kita, lisan kita, sikap kita, perilaku kita, termasuk ramah tamah, lemah lembut yang kita sampaikan tadi. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, ciri keluarga yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah taubat. Sebuah keluarga yang mudah bertaubat. Seorang suami yang mudah meminta maaf pada istrinya, seorang istri yang mudah meminta maaf pada suaminya, orang tua yang mudah meminta maaf kepada anak-anaknya. Mohon maaf, durhaka itu ada dua. Ada durhaka anak kepada orang tua, dan ada durhaka orang tua kepada anak. Kita meminta maaf kepada anak kita di saat kita salah dalam berbicara. Kita meminta maaf kepada anak kita saat kita salah dalam berbuat, bekerja. Minta maaf. Kenapa? Karena kita rindu suatu hari, suatu saat anak datang kepada kita, Abi, Umi, adik minta maaf. Kalimat minta maaf yang keluar dari anak kita adalah karena kita membiasakan kalau kita salah yang meminta maaf kepada anak-anak kita. Seorang atasan salah, jangan malu untuk meminta maaf. Kenapa? Karena seorang atasan itu rindu suatu saat ketika bawahannya itu datang kepada atasannya mengatakan, maafkan saya salah. Inilah sebuah keluarga, sebuah masyarakat, dan sebuah bangsa yang hebat. Apalagi para pejabat publik, jangan salah berbicara. Kalau salah berbicara, cepat-cepat minta maaf. Kenapa? Karena dengan kita meminta maaf, kita akan menjadi mulia. Selanjutnya jamaah rahimakumullah, tempat yang mendapatkan jaminan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul, di sisi pemimpin yang adil. Masya Allah, didukung dan dihormati. Nah, ini luar biasa. Saya pernah menyampaikan sebuah nasihat pada kita. Hati-hati di samping pemimpin jahat. Hati-hati. Kalau ada pemimpin jahat, di mana keberadaannya itu telah membuat para karyawannya tidak sempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Apakah ajudannya ataupun para karyawannya, dengan dia bekerja di situ, ajudan dan para karyawan tidak sempat sholat 5 waktu berjamaah. Hati-hati. Tidak sempat menjenguk keluarganya, tidak sempat berbuat kebaikan dalam masyarakatnya. Nah, atasan yang seperti itu adalah atasan yang telah merampas hak Allah untuk disembah. Hati-hati. Maka ada kerinduan dalam diri kita. Di saf pertama, sering kita sampaikan. Di saf pertama itu siapa? Gubernur, ya, wali kota, Pak Camat, dan semua aparatur-aparatur pemerintahan yang mereka diberikan amanah. Di mana tempat sholat mereka? Di saf pertama. Masya Allah. Kita berdoa dan berharap. Maka para ustadz, para tengku, kalau bisa jangan hanya berceramah di masjid. Ini siapa yang mau bergerak nih? Jangan hanya di masjid. Kemana kita berdakwah? Ke tempat-tempat saudara-saudara kita yang diberikan amanah. Biasanya para tengku, para ustadz, kalau datang ke tempat orang, para pejabat, pasti mereka berpikir, nah ini bawa proposal. Sekarang jangan begitu. Datang, kita bawa Al-Quran dan hadis Rasulullah. Lapor, ya, lapor di bawahnya. Mohon maaf, kami dari para ustadz, para tengku ingin berjumpa dengan atasan Anda. Apa yang akan Anda lakukan? Kami ingin membaca ayat dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulia sekali. Umar bin Abdul Aziz merindukan sahabatnya untuk membacakan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Saat dibacakan Al-Quran dan hadis Rasulullah, maka mengalirlah air mata Umar bin Abdul Aziz sampai mengatakan cukup, cukup. Kenapa? Al-Quran dan hadis Rasulullah yang kita bacakan kepada pemimpin kita itu akan mengobati. Kalau ada penyakit-penyakit, akan memberikan peringatan kepadanya. Nah, ini siapa yang akan memulainya? Ustadz mana yang akan datang?
Tengku mana yang akan datang kepada pemimpin? Ngapain? Bawa Al-Quran dan hadis Rasulullah. Ajarkan pemimpin kita supaya bagus mengajinya. Ajarkan pemimpin kita supaya bagus fiqihnya. Ajarkan kepada pemimpin kita supaya bagus akhlaknya. Tugas siapa? Tugas kita semua. Apalagi nanti dipesan, mohon para ustadz, para tengku, datangi tempat kerjaku. Aku akan mendengar bacaan Al-Quran darimu. Nah, ini luar biasa kalau ada seperti itu. Jamaah rahimakumullah. Kita sebagai ajudan, sebagai orang yang ditugaskan atau berada di sisi pemimpin yang adil. Pemimpinnya taat. Dia soleh. Orangnya baik. Begitu azan berkumandang dia ke masjid. Dia suka berbicara kebaikan. Dan pemimpin yang seperti ini adalah pemimpin yang adil, yang cinta kepada rakyatnya. Kita yang berada di sisinya sebagai ajudannya, sebagai orang kepercayaannya, itu mendapatkan jaminan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, 6 tempat yang kita sampaikan ini adalah tempat yang dicintai Allah dan Rasul dan mendapatkan jaminan dari Allah. Yang pertama di jalan Allah. Yang kedua adalah di masjid. Yang ketiga di sisi orang sakit. Yang keempat di samping atau kita bertakziah kepada yang musibah saudara kita meninggal. Dan yang kelima adalah di rumah kita. Dan yang terakhir yang keenam adalah di sisi pemimpin yang adil, yang didukung dan dihormati oleh rakyatnya. Mudah-mudahan 6 tempat ini, di antara tempat-tempat yang lain tentunya, bisa kita jalani, kita nikmati kedudukan kita, mudah-mudahan mendapatkan ridha dari Allah, dan kita yang berada di sana dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf dan terima kasih, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.